Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji dan keluarga yang menyaksikan saat ini. Sebelum kami menyampaikan konferensi pers pada hari ini, Bapak Ibu yang kami hormati, terlebih dahulu kami segenap keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh ingin tentunya menyampaikan duka cita mendalam atas musibah kecelakaan kereta di Bekasi yang hingga saat ini informasi yang kami terima menyebabkan 14 korban meninggal dunia dan 84 korban luka-luka yang kini dirawat di 8 rumah sakit. Mari kita doakan bersama para korban mendapatkan tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, korban luka dapat segera pulih dan keluarga tentunya diberikan ketabahan atas musibah ini. Amin, amin, amin. Semoga peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya keselamatan Bapak Ibu sekalian dalam setiap aktivitas. Selanjutnya, kami akan menyampaikan tentunya beberapa update terkini terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini Selasa 28 April 2026 kita telah memasuki hari ke-8 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji, di mana pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dengan fokus utama pada layanan kesehatan dan tips penting bagi jemaah haji Indonesia yang selama ini masih berada di Madinah. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data yang kami himpun hingga hari ini, proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia melalui embarkasi di berbagai daerah ini masih terus berjalan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi secara kumulatif jumlah jemaah yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci, data yang kami himpun sebanyak 104 kloter dengan 40.796 jemaah. Sementara untuk data ketibaan di Madinah sejumlah 93 kloter dengan 36.483 jemaah. Di mana jemaah haji Indonesia juga secara bertahap telah tiba dan menempati hotel-hotel yang telah disiapkan. Seluruh proses kedatangan ini kemudian berjalan dengan tertib, dengan pendampingan penuh tentunya dari petugas haji yang siaga memberikan layanan sejak di bandara bahkan hingga berada di pemondokan maupun hotel. Selanjutnya untuk data layanan kesehatan di daerah kerja Madinah atau Dakar Madinah kami menyebutnya, total jemaah yang menjalani rawat jalan sebanyak 1.373 orang, sehingga total jemaah yang dirujuk ke klinik kesehatan haji Indonesia berjumlah 30 orang dan 54 orang dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Sementara itu kami juga turut menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun pada Senin 27 April 2026 kabar duka datang dari jemaah perempuan SUB 8 asal Kabupaten Pasuruan Jawa Timur atas nama Kamariah Dul Thayyib berusia 85 tahun sehingga jemaah yang wafat hingga saat ini berjumlah 2 orang. Kita doakan semoga husnul khotibah. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, penting juga kami sampaikan bahwa pemerintah memastikan aspek kesehatan jemaah ini menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Termasuk di dalamnya layanan kesehatan yang disiapkan secara menyeluruh dan juga berlapis tentunya mulai dari keberangkatan hingga tiba di Tanah Suci. Saat ini layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia ini telah didukung oleh total ada 40 klinik di Mekah dan 5 klinik di wilayah Madinah. Belum lagi kami juga menyiapkan klinik kesehatan haji Indonesia atau kami menyebutnya KKHI di 2 lokasi yaitu di wilayah Mekah dan juga di wilayah Madinah. Setiap kloter pun juga dilengkapi 1 dokter dan 1 tenaga kesehatan. Dukungan rumah sakit rujukan di Arab Saudi, kemudian juga petugas kesehatan kami siaga secara terus-menerus memberikan pelayanan di berbagai titik, baik di kloter, kemudian di sektor, bahkan hingga di fasilitas kesehatan.
Jemaah yang kemudian mengalami gangguan kesehatan, insya Allah akan segera ditangani dengan tuntas dan kondisinya ini terus dipantau sebagai bagian dari perlindungan jemaah. Bapak dan Ibu sekalian, kami juga menyampaikan beberapa tips penting tentunya bagi jemaah selama berada di Madinah, di mana yang pertama yang harus diperhatikan adalah setibanya di Madinah, jemaah diimbau untuk langsung menuju ke hotel untuk melakukan check-in dan tentunya beristirahat serta menjaga kondisi fisik. Dan yang kedua, manfaatkan waktu di Masjid Nabawi dengan memperbanyak sholat berjamaah, sholat sunnah dan juga zikir serta berdoa. Tips yang ketiga, bagi jemaah yang akan ke Raudhah, harap masuk sesuai dengan jadwal yang telah diatur oleh petugas serta menjaga ketertiban dan kehusyukan. Yang keempat, saat ziarah ke makam Rasulullah SAW, sampaikan salam dengan sopan dan tenang, serta tetap mengingat bahwa doa hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tips yang kami berikan selama berada di kawasan Masjid Nabawi, jamaah harap diminta untuk menjaga adab, tidak berkerumun, tidak membuat gaduh, tidak membawa barang berlebihan, serta menjaga kebersihan. Yang keenam, untuk menghindari tersesat, jemaah diimbau mengingat pintu masuk, kemudian membawa kartu identitas, termasuk kartu nusuk, serta berpergian secara berkelompok. Dan yang terakhir, sebelum meninggalkan Madinah, jemaah dapat melaksanakan ziarah wada sebagai bentuk penghormatan tentunya dan juga perpisahan kepada Rasulullah SAW. Termasuk kami juga memantau kondisi terakhir, kami melihat adanya peningkatan aktivitas berbelanja di wilayah Madinah. Kami mengingatkan, kami menghimbau kepada jemaah untuk tidak berlebihan dalam membeli oleh-oleh atau buah tangan untuk dibawa ke tanah air, karena perlu diingat akan ada pergerakan menuju ke wilayah Mekah dan tentunya dapat menyulitkan diri sendiri dan berpotensi mengganggu jemaah lain jika kemudian membawa barang bawaan yang terlalu banyak. Perlu diingat, potensi berbelanja juga masih terdapat di Kota Mekah. Sementara kapasitas bagasi sangat terbatas dan pengiriman kargo pun juga tidak selalu mudah. Maka dari itu, kendalikan diri dalam berbelanja, berbelanjalah dengan bijak, utamakan kebutuhan dan fokus pada kelancaran ibadah. Bapak dan Ibu, bagi seluruh jamaah kami mohon jaga kesehatan, mengikuti arahan petugas, serta tentunya menjaga kehusyukan dalam beribadah. Presiden Prabowo Subianto melalui pemerintah berkomitmen menghadirkan layanan haji yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan sehingga seluruh jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kemudian kemudahan dan juga perlindungan kepada seluruh jemaah haji Indonesia dan menjadikan ibadah hajinya mabrur dan mabruroh. Haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.